Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Raditya Wahyudikarta dengan NIM 2415051092. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas pengolahan citra digital, yaitu aplikasi mini image editor yang saya bangun menggunakan komputasi matriks manual tanpa library instan. Oke, kita langsung saja untuk pengenalan fitur-fitur dan apa saja yang saya tampilkan pada interface kali ini. Nah, di interface ini saya memuat atau menampilkan original citra yang saya pilih dan output previewnya. Terus saya juga menampilkan image information yang dimana ini ada size yaitu 256 kali 256 dan color type-nya itu 8. Ini akan berubah sesuai dengan citra yang saya pilih pada interface ini. Semisal saya memilih Lena, dia akan berubah untuk size dan color type-nya. Oke, kita akan lanjut untuk eh, mendemonstrasikan pada tab pertama yaitu tab transformasi. Di dalam tab transformasi ini terdapat beberapa fitur yang saya sudah buat, yaitu ada image negatif, yang dimana intensitas warna diputar balik menggunakan rumus 255 dikurangi nilai pixel. Kita akan coba. Nah, buktinya itu area yang tadinya gelap langsung menjadi terang seperti klase foto negatif. Kita lanjut kepada fitur selanjutnya, yaitu ada rotate CW dan rotate CCW, serta pencerminan flip horizontal dan flip vertikal. Nah, untuk rotasi searah dan berlawanan jarum jam, eh, transportasi koordinat spasial berjalan sempurna tanpa memotong gambar. Saya ulangi lagi untuk output yang terlihatnya. Ini untuk rotate CW, ini untuk rotate CCW, dan ini untuk flip horizontal, dan terakhir untuk flip vertikal. Oke, selanjutnya pada fitur scaling. Nah, saat saya memperbesar slidernya dan klik apply, saya coba di slider mungkin mentok ke kanan, yaitu 3,0. Saya akan klik apply-nya ini. Nah, terlihat pada output preview, terlihat scaling 3,0 kali. Nah, gambar membesar secara visual. Nah, buktinya itu bisa dilihat pada label image information atau output preview ini di filter ini, eh, di mana resolusi ukuran output ikut bertambah secara proporsional. Dan berbanding kebalik, kalau saya mentok di kiri slidernya dan saya klik apply scale, untuk scalingnya itu di 0,1 dan gambarnya akan mengecil. Oke, kita akan lanjut untuk tab selanjutnya yaitu point west. Di point west ini ada beberapa fitur juga, yang dimana di point west ini operasinya itu dilakukan mutlak pada pixel itu sendiri tanpa melihat eh, tetangganya. Nah, saya akan coba di fitur brightness. Saat saya menaikkan nilai brightness, konstanta ditambahkan pada nilai RGB. Nah, buktinya itu seluruh area pixel pada citra meningkat intensitas cahayanya secara merata. Dan sebaliknya, kalau saya eh, menurunkan nilai brightness-nya. Oke. Nah, untuk fitur selanjutnya itu adalah power law atau gamma correction. Nah, koreksi dilakukan secara eksponensial. Nah, terbukti saat saya menaikkan nilai gamanya itu di atas 1. Saya akan coba di nilai 2. Nah, kurva intensitas akan turun membuat citra secara keseluruhan
tampak lebih gelap dan kontras. Oke, untuk power law-nya sudah sesuai fungsi. Sekarang saya akan lanjut ke fitur yang terakhir pada tab Pointwise itu ialah log transform yang menggunakan fungsi logaritma alami. Nah, hasil yang diharapkan adalah mengangkat rentang nilai piksel rendah. Kita akan coba apply log transform. Nah, bukti visualnya ialah area-area gelap atau bayangan pada gambar orisinal kini detailnya terekspos dan menjadi lebih rentang. Kalau bisa dilihat itu pada bagian kancing dari kameramen ini terlihat dibandingkan dengan original citranya yang tidak terlihat. Oke, untuk fitur dari tab PointWS sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan lanjut ke tab aritmatika. Nah, pada tab aritmatika ini saya mendemonstrasikan operasi antar dua matriks citra yaitu image blending. Nah, saya akan memilih image kedua terlebih dahulu. Saya gunakan image kedua itu ialah Lena. Menggunakan koefisien alpha 0,5, hasil yang terlihat adalah kedua gambar tumpang tindih secara transparan dengan porsi 50:50. Coba saya klik blend image. Nah, terlihat ini adalah porsi 50:50 yang membuktikan bahwa perhitungan aritmatika matriks berjalan valid. Kalau saya slider ke kanan, yang terlihat itu adalah image yang kedua. Kalau saya slider ke kiri, yang terlihat itu adalah image yang pertama. Kalau saya di tengah-tengah di 0,5, ini porsinya itu 50:50. Oke, untuk fitur aritmatika sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan ke tab selanjutnya itu adalah tab spasial. Nah, untuk tab spasial ini ialah memuat beberapa fitur untuk filter-filter seperti min filter, median filter, Gaussian filter, terus gradient basic, Robert Cross, dan lain sesuai yang ada di interface saya ini. Nah, untuk tab spasial ini yang menggunakan konvolusi sliding window 3x3. Nah, tiga tombol pertama adalah filter pelembut yaitu min filter atau smoothing. Nah, min filter ini tuh mengambil rata-rata murni matriks menyebabkan gambar menjadi blur secara seragam. Untuk Gaussian filter, nah ini hasilnya. Nah, ini tuh memberikan bobot lebih berat di titik pusat sehingga blurnya terlihat lebih natural. Nah, sedangkan untuk median filter hasilnya seperti ini. eh, Mengekstrak nilai tengah dari hasil pengurutan atau sorting matriks. Filter ini sangat tangguh untuk mereduksi di raw tipe salt and pepper. Nah, sekarang saya akan coba gunakan pada citra bernoise. Saya mempunyai citra bernoise yaitu kameramen noise. Saya coba mengeklik pada median filter. Oke, terlihat bahwa noise-noise yang ada pada original citranya itu menghilang. Kita akan beralih ke edge detection atau deteksi tepi. Kita gunakan lagi citra kameramen. Nah, untuk fitur gradient basic dan Robert Cross, nah kita akan coba terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini dan Robert Cross seperti ini. Nah, untuk fitur gradient basic dan Robert Cross ini berhasil mendeteksi tepi dari selisih turunan piksel pertama, menghasilkan garis tepi tipis sederhana. Bisa dilihat? Nah, dia menghasilkan garis tepi di bagian badan kameramen, baju kameramen, rambut kameramen, dan benda-benda yang ada pada citra ini. Sama halnya dengan Robert Cross juga. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada filter Sobel dan Prefit filter. Nah, ini tuh bekerja sangat akurat. Nah, kita akan coba terlebih dahulu. Ini untuk Sobel.
dan ini untuk prefit. Nah, buktinya itu garis kontur atau tepi objek menyala putih terang di latar belakang hitam absolut. Nah, bisa terlihat bedanya dari gradient basic dan Sobel filter ini pada garis tepinya, pada hasil garis tepinya. Kalau gradient basic, dia itu garis tepinya tipis. Kalau Sobel filter, itu garis tepinya lebih terang dibandingkan gradient basic dan Robert Cross. Nah, Sobel filter dan Prefit filter itu sama, eh, garis kontur atau tepi objek menyala putih terang di atas latar belakang hitam absolut. Oke, selanjutnya ke filter yang terakhir yaitu kompas. Nah, dengan mengatur arah mata angin seperti yang saya sudah buat, ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, filter kompas dapat menonjolkan garis tepi dari sudut datangnya cahaya tertentu, misalnya menyorot garis horizontal saja ataupun vertikal saja. Kita coba di utara, kita klik kompasnya. Oke, terlihat garis tepinya itu, kalau bisa saya bilang ini di bagian horizontal ya. Karena dari eh, tepi objek gedung ini nggak kelihatan. Kalau saya coba di timur laut, nah ini kelihatan sedikit di bagian vertikalnya di gedung-gedungnya ini untuk tepinya itu. Oke, berarti untuk tab spasial pada beberapa fitur sudah berfungsi dengan baik eh, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Sekarang saya akan lanjut untuk mendemonstrasikan operasi morfologi beriterasi pada tab morfologi. Nah, di sini saya akan menggunakan citra biner. Nah, seluruh morfologi ini saya hitung murni menggunakan pencarian ekstremum, minimum, dan maksimum pada matriks tanpa bantuan library C++ manapun. Yang pertama, kita akan coba pada erosion. Saya akan mengatur iterasinya itu di angka 3 ya. 3 kali ya. Nah, hasil yang diharapkan pada erosion ini atau minimum ini ialah pengikisan. Nah, buktinya itu bisa terlihat bahwa objek utama mengecil secara visual dan hebatnya bintik dirau atau noise putih di latar belakang terpisah bersih hingga hilang total karena tertelan oleh pencarian nilai gelap minimum. Oke, yang kedua itu ada deletion atau filter maksimum. Nah, operasi ini itu mengekspansi objek. Nah, buktinya itu bisa terlihat. Oke, nah buktinya itu batas objek putih melebar sehingga objek yang berdekatan menyatu dan retakan atau lubang hitam di dalam objek tersebut tertutup rapat. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga adalah filter gabungan yaitu opening cross yang menggunakan struktur elemen silang. Nah, operasi ini saya rancang dengan sifat independen erosi di n kali lalu dilasi n kali. Nah, buktinya itu, nah, keakuratannya sangat jelas. Nah, noise di latar belakang di bintik-bintik putih ini pada citra originalnya ini eh, hilang total, tetapi ukuran objek sama sekali tidak menyusut dibandingkan gambar aslinya. Nah, yang terakhir itu adalah closing cross, dilasi lalu erosi. Nah, operasi ini tuh bertujuan menambal foreground. Nah, terlihat pada outputnya ini bahwa objek kini menjadi sangat padat atau solid. Nah, pori-pori hitam di dalamnya tertutup sempurna dan ukuran luarnya kembali dinominasi oleh fase erosi. Nah, coba saya gunakan citra yang lain ya.
Nah, kita coba gunakan yang ini. Kita juga iterasinya di 3 kali. Saya coba di erosion terlebih dahulu. Nah, erosion ini kan filter minimum. Hasilnya akan, nah, terlihat bahwa eh, hitamnya itu akan memakan atau mengikis dari objek si putihnya ini. Coba kita ke iterasi 5 ya, kelima. Gimana sih erosionnya ini? Nah, dia lebih dimakan, lihat kan outputnya gimana? Oke, coba kita ke deletionnya. Kita coba di 3 terlebih dahulu. Nah, dari noise-noise hitam di dalam lingkaran, terus oval ini, di love ini, itu hilang. Yang tersisa ini hanya di bagian bulatnya ini. Coba kita ke 5, pasti dia hilang. Nah, dia hilang dan bentuk bangun ruangnya ini lebih menebal. Oke, selanjutnya kita akan cek juga di bagian opening cross. Nah, dia ini memakan dari si putih ini, kayak noise-noise-nya itu di diminimumkan, tapi untuk ukuran objek sama sekali tidak menyusut dibandingkan gambar aslinya. Kelihatan ini dia nggak menyusut. Coba kita di angka paling paling tinggi itu di 10. Nah, dia itu bentuk objek itu masih sama. Dia akuratannya memakan objek putihnya itu lebih rapi dibandingkan erosion saja. Coba kita reset, kita ke closing, kita ketiga ya, iterasi 3 kali. Nah, ini 3 kali kelihatan menambal dari foregroundnya ini. Nah, ukuran luarnya itu kembali dinormalisasi oleh fase erosi. Coba kita ke iterasi 10. Nah, kelihatan bahwa bentuk love ini tuh agak sedikit menyambung dengan bentuk segi empat ini. Nah, sebagai kesimpulan, pada keseluruhan 19 algoritma pengolahan di citra dari tingkat dasar hingga morfologi beriterasi telah berhasil dieksekusi secara presisi dan sesuai dengan landasan teori himpunan matematika. Nah, untuk video demonstrasi kali ini saya cukupkan, saya sudah menjelaskan seluruh dari tab dan fitur-fitur yang sudah saya buat. Demikian demonstrasi final mini image editor dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah kalimat pada saat saya menjelaskan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.